Saya akan baca 12, saudara baca 13, kita bergantian hingga selesai ayat 18 dari Filipi pasal yang kedua. 1, 2, ya. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita, dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian. Saudaraku yang kekasih, bagaimana hidup kita adalah sebuah panggilan yang harus kita pertanggungjawabkan, dan bahwa keselamatan bukanlah anugerah yang cuma-cuma lalu dipercumakan. Anugerah itu diberikan cuma-cuma, anugerah itu diberikan free karena belas kasihan. Namun ia menuntut kita untuk mengisi, mempertanggungjawabkan keselamatan itu. Sehingga kita harus sadar betul, keselamatan adalah sebuah pertanggungjawaban sikap atas apa yang Tuhan sudah kerjakan pada diri kita. Jikalau Tuhan mengangkat aku menjadi anaknya, maka aku punya kewajiban penuh menjalankan apa kehendaknya. Maka aku membuktikan diriku bahwa aku memang anaknya, atau aku hanya akan mengatakan kepada dunia aku bukan anaknya. So very simple sebetulnya. Nah karena itu tidak ada kekristenan menjadi automatically satu sikap keimanan bahwa saya orang yang diperkenan Tuhan. Nah oleh karena itulah saudara-saudara, bagaimana dikatakan supaya semua orang tetap mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Paulus katakan bukan saja karena aku sebagai rasul ada di antara kamu, namun bahkan ketika aku tidak ada dan tidak hadir di sana. Kalau kita di kantor saudara, bos ada semua mendadak kerjanya rapi dan bagus. Kalau bos tidak ada semua kerjanya semaunya. Ya. Kalau di sekolah guru tidak datang, murid-murid jadi liar. Guru datang semua tertib. Sayang. Guru memang tidak tahu apa yang kita kerjakan, bos memang tidak tahu apa yang kita lakukan ketika dia tidak hadir. Tapi kita lupa, Tuhan itu, Kristus Tuhan itu selalu hadir di dalam tiap hari-hari hidup kita, mencermati, mengamati tiap langkah-langkah kita. Mau bagaimana kita membohongi dia? Kan nggak mungkin. Karena itu, melatih dan mendisiplin diri kita di dalam personal relationship dengan Tuhan tadi itu. Bagaimana dia melihat saya, bagaimana dia tidak hanya melihat apa yang aku kerjakan, bahkan dibalik motif aku mengerjakan yaitu hatiku. Dia tahu. Sehingga kita perlu dengan serius mengisi hari-hari hidup kita sebagai orang percaya. Bagaimana kita menjalaninya, bagaimana kita berkelahi di tengah pertarungan zaman ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Oleh karena itu, siapapun yang disebut sebagai anak Tuhan atau menyebut dirinya anak Tuhan, maka akan kelihatan kemauannya melayani Tuhan, pasti Tuhan taruh dalam batinnya. Jadi kalau saya bilang saya anak Tuhan, saya sungguh-sungguh pelayan, tapi tidak terlihat buah pelayanan saya cuma omong doang. Sebetulnya saya nothing. Sehingga waktu saya bilang saya anak Tuhan, pasti Tuhan mendorong saya untuk melakukan. Itu bukan keunggulan diri kita, tetapi bagaimana belas kasihan Tuhan itu mewarnai hari-hari hidup kita, yang menggairahkan kita, membuat kita gelisah kalau tidak mengerjakan sesuatu, membuat kita selalu berpikir mau lakukan apa lagi ya. Saudara-saudara, hidup ini tidak sederhana. Bagaimana kita menjalani, bagaimana kita menggumuli supaya kita betul-betul menyadari arti keselamatan itu, dan bagaimana kita berlaku dengan tidak bersungut-sungut, bagaimana kita mengerjakannya tidak dengan berbantah-bantahan, sehingga makin hari klasifikasi kualitas keimanan kita masih. Jangan habiskan energimu untuk berbantah-bantahan hal yang tidak perlu.
Kalau itu cuma sekedar kebanggaan diri kita, untuk apa? Saya suka Paulus dan saya belajar, ya, melihat bagaimana Rasul satu ini dengan segala keunggulan yang ada pada dirinya, namun harus rela teraniaya dalam tanda petik, bukan saja oleh musuh-musuhnya, bahkan oleh pengikut-pengikut yang diajarinya. Orang-orang di Korintus seringkali kemudian memandang Paulus apa iya hanya karena mendengar yang disebut Paulus rasul lain. Rupanya ada pengkhotbah mulai ngomong gini, ngomong gitu, mendiskreditkan Paulus. Jemaat itu goyang. Sampai Paulus bilang, apakah darahku tidak tercurah untuk kalian? Dan apakah darah mereka itu tercurah untuk kalian? Sejak dulu itulah situasi gereja, saudara. Menyakitkan. Ya. Sehingga tidak ada di mana posisi kita makin naik dan makin tinggi di dalam pelayanan maka makin nyaman dan aman. No, badai itu makin luar biasa. Pergumulan itu makin luar biasa. Karena itulah keimanan kita diuji untuk melakukan tanpa mengharapkan sebuah pujian. Kerjakanlah karena memang harus. Kalau engkau baik, memang harus baik, apa hebatnya? Kalau engkau benar, memang harus benar, apa hebatnya? Jadi tidak perlu kita menaruh itu, tetapi itu menjadi target. Kalau aku tidak baik, aku gelisah. Kalau aku tidak benar, aku gelisah. Kalau aku baik dan benar, sudah semestinya. Memang Tuhan baik kok, Tuhan benar kok. Tapi orang lain nggak baik, nggak benar, ya urusan orang lain lah. Itulah cara kita mengerjakan keselamatan supaya jangan pekerjaan keselamatan itu terganggu karena ada orang yang tidak benar, ada orang tidak baik. Lalu kita menjadi marah, lalu kita tenggelam di dalam kemarahan. Tidakkah itu menyedihkan? Saudara, banyak orang tidak lagi mau beribadah, tidak lagi mau pergi karena rasa sakit hati. Saya pikir sakit hati itu bisa dipahami. Tinggalkan gereja ini kalau ajarannya nggak beres, itu paling penting. Tapi jangan pernah hanya karena kebanggaan kita terganggu, karena orang tidak menyambut atau tidak melihat kita. Untuk apa kita cari itu? Salah kalau kita mencari itu. Tapi bagaimana kita memberikan seluruh kehidupan kita untuk Tuhan? Percayalah, Tuhan tidak pernah lalai memelihara kita. Tuhan tidak pernah lalai membela kita. Ya, Tuhan tidak pernah lalai menyertai kita. Dia pasti selalu ada bersama-sama dengan kita. Perjalanan hidup kita diukirnya. Dia tidak pernah jahat membiarkan sebuah persoalan kesulitan untuk menghimpit kita, tetapi dia memberikan persoalan-persoalan dalam hidup untuk membentuk kita. Bukan dia mau membantai, saudara. Tuhan itu baik. Ya, kemarin kami pergi ada pelayanan satu di ponakan dari teman kita. Ya, saya lupa lagi istilahnya kemarin. Dia itu tiba-tiba blank gitu, jadi hilang mendadak ingatannya gitu ya. Jadi ngeheng aja udah. 2 tahun lebih lalu diceritakan sudah tahun ketiga. Ya. Jadi imunitas tubuh dia itu berlebihan, menghantam yang bagian rupanya otaknya. Anak yang manis, anak kalau udah cerita itu ini anak paling baik, anak paling udah semua lah. Saya cuma bisa berkata pada keluarga itu. Seringkali yang kita rasa mestinya tidak, tapi terjadi. Yang mestinya terjadi malah nggak terjadi. Ada anak orang di luar sana yang bajingan, kerasa gerusu, nggak karu-karuan, aman-aman aja. Anak kita sudah baik, bertuan apa segala macam, kok kena musibah. Saudara, tidak mudah. Ya. Berapa sulitnya membayangkan anak sudah 3 SMP lalu 3 tahun hang. Sekarang dia mulai balik lagi, persis mengajarkan anak SD. Saya hanya bisa berkata kalian melahirkan anak ini untuk kedua kali dan membesarkannya. Ya, anak yang tadinya seringkali mengikuti olimpiade matematika, cukup ini, cukup itu, banyak hal yang dia bisa. Semua orang yang sayang sama dia pasti terpukul, bukan? Tapi adakah di antara engkau yang tidak dilukis Tuhan dalam hidupmu? Saya hanya bisa bilang pada dia, belum tentu pendeta mengalami hidup ini dan tetap bersikap seperti kalian. Bersyukurlah pada Tuhan. Pahit getir, tapi harus dikecap. Saya bersyukur, lagi-lagi saya bersyukur dan terus bersyukur. Dulu mamaku pernah sakit dan kita mesti urus. Dulu saya pernah sakit dan babak belur. Tahun lalu sakit lagi, habis-habisan dan pikir sudah mau mati. Dan saya hanya bisa berkata, apakah Tuhan jahat
Hanya karena aku melayani dia lalu datang sakit itu? No, Tuhan baik. Emang dia nggak bisa jaga? Bisa. Kalau dia mau, dia punya rencana. Tugasku untuk mengerti apa yang dia mau dan mengikutinya. Jadi saudara-saudara yang kekasih, jangan cengeng di dalam kehidupan kita. Kepahitan, kesakitan, kesedihan, pengkhianatan yang kita hadapi, bagian dari proses pembentukan keimanan kita, menjadi bagian dari pemurnian kita di dalam kita mengikut Tuhan kita. Bersyukurlah untuk tiap nada yang bertiup itu. Jangan berharap bahwa hidupmu akan jalan mulus. Jangan berharap hidupmu dengan ke gereja, berdoa semuanya everything oke. Gak ada cerita itu. Kalau kau tidak digoncang Tuhan, gelisahlah dalam hidupmu. Tapi kalau kau tergoncang di hidupmu, bersyukurlah kepada Dia. Tapi siapa yang suka digoncang? Pasti enggak. Semua kita mau jalan hidup ini mulus. Karena itulah semua telinga diberikan untuk mendengar. Ikutlah Yesus, semua mulus. Semua orang akan rame-rame berbondong-bondong. Karena sejatinya orang tidak suka barang asli. Orang hanya suka imitasi. Barang branded, harga murah, itulah imitasi. Begitulah orang beriman ini, cari yang imitasi. Ikut Yesus semuanya oke. Padahal Yesus sudah jelas bilang, mau ikut aku? Sangkal dirimu, pikul salibmu, ikut aku dan jangan membantah, begitu ya. Nah oleh karena itulah saudara-saudara, ini menjadi pergumulan kita. Sehingga hidup kita menjadi satu kompetisi ya, dikatakan 15 itu ya, kita tidak beraib, tidak bernoda. Waduh mah, bagaimanalah hidup tanpa aib, bagaimanalah hidup tanpa noda. Disinilah perkelahian pertandingan kita untuk kualitas kehidupan kita. Bahwa ada orang fitnah kita, itu urusan mereka. Tapi kita berurusan dengan diri kita dan Tuhan kita. Betul nggak kita seperti itu? Saya selalu ingatkan kita ya, kalau saya difitnah orang, saya akan perhatikan fitnahannya. Kalau ada benarnya cuma 10%, 10% itu saya marah pada diri. Dan itu saya perbaiki, 90% urusan dia. It's not my business. Bisnisku adalah melakukan apa yang mesti aku lakukan dalam apa yang Tuhan mau. Nah, ini hidup kita. Saudara juga sama. Sehingga hidup kita itu tidak menjadi beraib. Bagaimana mengerti kawan kita dalam segala kelemahan kekurangannya. Itu lebih keren. Menjadi pendeta saudara, orang kalau di luar enak ngelihatnya ya. Kalau kita ngurus si A, si B, ketemu dengan berbagai tipe, kita mesti mendengar berbagai keluh kesah. Kita sendiri nggak ada yang dengerin. Itu sebab seorang pendeta kalau istrinya nggak bisa support dia, waduh, rasanya sumpek. Hanya terjebak rutinitas melayani, apalah susahnya khotbah. Hari ini saya berhenti. Mau kalian minta 20, 30 tema bergantian sampai 100 saya pun kuat selama fisik saya kuat. Kalau di sini stok itu udah nggak pusing. Tapi bukan itu pelayanan. Hidup tidak beraib tadi. Nah bagaimana kemudian orang-orang di sekitar kita mensupport kita, mendukung kita. Bagaimana orang-orang di sekitar kita berjalan bersama. Karena itu day to day dalam hidup kita, mari kita terus melatih diri. Belajar mengerti orang-orang yang menyebalkan itu. Belajar menanggapi dengan dingin dalam tanda petik orang yang mengkhianati. Pelan, tenang. Bapak bisa, kadang-kala saya juga gagal. Emosi itu naik juga ke bunuh-bunuh, apalagi kalau kita rasa sudah terlalu berlebihan. Berdoa lagi, Tuhan tolong lagi. Enggak gampang susah. Ya. Secara teoritis kan, kalau kita kerjakan sesuatu orang cuma ngomong, Pak Bigman begini misalnya ya. Padahal kan sudah gampang lah. Lu nggak setuju ya paling nggak usah ngomong lah. Ya biarin dia kerja sendiri, selesai kan. Mau babak belur, mau patah tulang dia, salah jalan ya urusan dia lah. Tapi paling tidak, kalau memang kita nggak mau bantu, ya sudah. Bahwa kita mau ngasih nasihat, bagus datangi orangnya. Pak, gini. Bagus sekali ya. Indah sekali, itulah kehidupan. Kita berpacu, kita melakukan itu. Berapa luar biasanya kekristenan. Karena jangan lupa saudaraku, ketika terjadi kesakitan di antara tubuh Kristus, kita adalah tubuh Kristus itu. Kita bersama, kita di sana.
Engkau menyakiti tubuh Kristus kan lucu, padahal engkau bilang engkau pengikutnya Kristus. Jangan dong kan gitu ya. Nah itulah yang dikatakan oleh Paulus kepada orang-orang di Filipi, supaya hidupmu itu tidak beraib, tidak bernoda dalam segala sudut. Kerjakanlah keselamatanmu itu. Karena itulah hidup yang menyenangkan Tuhanmu, itulah hidup yang memuliakan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, saya memperhatikan kalau saya kumpul sama teman-teman saya nih, orang-orang dari Siantar gitu ya, kumpul kita ngomong, pasti alur ngidul nggak karu-karuan nih arah pembicaraan sebetulnya. Jadi cenderung kependetaan saya itu bergeser tuh, karena diskusinya kampung halaman waktu berkelahi dulu. Itulah diskusi kita. Habis diajak diskusi Alkitab nggak nyambung juga buat mereka. Mau tarik-tarikan ya ketemu di tengah namanya apa? Diskusi campur aduk sudah. Ketemu lagi saya sama teman saya. Ya kemarin kita ketemu ada teman-teman yang reunian orang kantor dulu waktu saya masih kerja. Kita ketemu ngobrol. Nggak nyambung juga lagi. Ini udah macam-macam agama lagi. Yang satu model gini namanya sebagian dulu saya orang marketing ya. Orang marketing ngomongnya lompat-lompat sudah. Segala macam hal-hal yang apa masih diomongin. Oh dulu kan kalau ini dulu yang bawa cewek dulu. Lu ingat nggak men? Jadi kita ngomonginnya begitu tau. Ya. Dulu saya ingat, jadi kalau ketemu bos saya, kalau dulu saya candain, sekarang saya nggak enak lagi. Ya, saya pegang PU dulu. Salah satu pimpro dari proyek datang di Jakarta, mintanya mau dibawain ke Ancol sana, ke sana mau bawa cewek gitu. Saya udah guru sekolah minggu, waduh. Oke Pak, tapi sorry ya saya ngomong sama bos, ini surat, gue nggak mau nemenin, gimana nih? Enaknya bagaimana? Apa kita kasih dia uangnya saja atau gimana? Nggak apa-apa men, gue yang temenin katanya. Dia rezeki kan, pergi cari hiburan dibayarin kantor, entertain. Dulu kita mah konyol-konyolan begitu ya. Tapi kemudian saya berpikir lagi, sekarang ini lah saya nggak cegah dia, apa saya nggak termasuk dosa? Dan saya termasuk salah juga sebetulnya kan, cuma sekedar mencuci tangan, pindahkan rezekinya ke kawan saya ini. Jadi kawan saya ini dapat dosanya, saya enggak, kecipratan juga. Saya guru sekolah minggu. Ya. Baru saya mulai pikir hari ini, iya, dulu saja pun saya nggak mampu. Tapi kalau saya bikin begitu, berapa sulitnya? Saya orang marketing, rasional matematikanya kan ada semua. Tapi hari ini saya belajar lagi dengan perjalanan hidup. Apakah kalau Tuhan mau engkau berhasil dan dia tidak bisa membuat engkau berhasil dari jalannya? Apakah engkau tidak akan bisa diangkatnya ke tempat yang dia mau dengan caranya? 1001 cara Tuhan menolong kita. Ya. Nah jadi saudara, belajar untuk tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak yang tidak bercela di tengah angkatan yang bengkok. Memang kita ada di antara orang yang bengkok hatinya. Kita ada di dunia yang gelap, tetapi digugat untuk menjadi terang. Ini kan kompetisi hidup yang berat. Tapi kita harus tanding, kita harus lakukan, dan kita tidak boleh menyerah. Sehingga apa yang kita hadapi itu menjadi satu kompetisi yang luar biasa. Biarlah hidup kita itu menjadi role model di tengah-tengah angkatan yang bengkok, dikatakan yang sesat, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Bintang itu nun jauh di sana, tapi terangnya luar biasa. Dia mewarnai, sehingga kita selalu menyanyikan hal-hal yang menyenangkan tentang bintang. Sehingga bintang itu dipakai kalau orang jadi jenderal, bintang, kalau dapat penghargaan, bintang. Bintang itu kemana-mana. Lalu orang Batak paling suka nasi namanya anaknya Bintang Sirait, Bintang Sitorus, bintang-bintang semua. Itu kita rindu bukan? Jauh tapi terlihat, nun di sana tapi bercahaya. Itulah hidup orang Kristen. Dimanapun dia bisa menyinari, sejauh apapun dia bisa mempengaruhi. Itu namanya nama. Pak, maksud you bagaimana? Coba mulai berpikir ya. Kita banyak baca buku orang, cerita misalnya bagaimana pergumulan hidup dia. Orang ini orang di Amerika, kita nggak tahu ujung juntrungannya kan, tapi bukunya menginspirasi kita. Wah, hebat loh. Kita nggak kenal tuh orang, udah mati lagi. Bukunya aja yang tersisa dan kita baca.
Ya. Coba kalian bayangkan kalau kalian sudah mati nanti orang lewat batu nisanmu, lalu terbaca namamu. Kira-kira orang komentar apa ya? Oh, kawan ini ternyata di sini dikubur bajingan ini. Matilah kita kan. Udah mati pun masih dimaki orang. Nggak enak banget rasanya ya. Bisa nggak? Bisa. Tapi alangkah indahnya. Oh ini loh. Pas dikubur ada orang terus ngomong, ini yang orangnya yang begini, begini, begini. Lain ceritanya kan. Indah begitu. Karena kita bintang yang sejauh apapun tetap cahayanya kelihatan. Rindu kok saudara? Saya sih rindu. Maka kita harus berkompetisi dalam hidup ini. Ya. Bagaimana pertandingan kita? Bagaimana perkelahian kita? Harus kita selesaikan. Ini yang menjadi perlu di dalam hari-hari kita. Oleh karena itulah, dengan terus memegang kepada firman hidup itulah kita menjalankan. Bagaimana menjalani hari-hari hidup kita. Bahwa tidak akan pernah percuma, kata Paulus, ketika kita bersusah-susah, berlomba di dalam Kristus itu. Supaya pada hari waktu dia datang, berbahagialah kita. Hidup kita 70-80 kata Musa, lebih dari itu kesusahan. Separuh dari 70-80 itu hampir 20-22an kita habisin untuk sekolah. 22 sampai 30-an kita mulai berkarir membangun dasar hidup kita. 30 terus melejit mungkin sampai 25 tahun kita kerja. Hasil kerja kita adalah uang yang kita dapat kita sekolahkan anak-anak kita. Kita sekolahkan anak-anak kita untuk bikin susah kita. Karena sudah gede dia mulai melawan kita. Capek juga ya. Hah? Saya bayangkan mama saya waktu didik saya, pegawai negeri biasa jungkir balik, ngebesarin 3 anak laki. Ya. Saya paling nakal, bikin mama saya susah. Waktu adik saya nomor 2 juga jadi nakal, saya kesal juga ngeliat dia. Tapi saya pikir-pikir, sama aja, cuma beda periode aja ya. Sebelumnya saya, kemudian dia. Hidup ini hari ini kalau dipikir lagi, berapa banyak aku menyusahkan ibuku. Kalau gitu apa sebetulnya hidup bagi ibuku? Yang dia jalani itu, dan dia pengen menikah itu, pengen berkeluarga itu, lalu bapak blur. Apa? Akhirnya saya cuma ingat satu. Mama saya paling seneng, dalam tanda petik, kalau dia di gereja kami bala keselamatan dulu ya. Jadi orang bisa bersaksi maju ke depan begitu. Lalu dia bersaksi, dan kalau dia bersaksi, dimulai nangis, dijalani nangis, diakhiri dengan tangis. Dan terakhir udah selesai pun bisa jadi dia menangis karena saya jadi marah-marah. Lain kali jangan aja ke gereja kalau nangis-nangis, bikin malu aja. Ya, mama saya orangnya sangat perasa ya. Papa saya beda. Kalau saya kelahi kalah, ambil batu itu, hajar orang itu. Besar kali lawanku, biar dia besar, ambil batu. Dan pernah saya ambil batu, saya pukul yang besar itu, bocor kepalanya. Nah, itulah ajaran bapakku. Jadi mama saya beda lagi. Jadi kadang kalau saya pikir-pikir ya, saya masih SD sudah diajar begitu. Jadi ada dua hal yang kemudian galau di dalam batin. Saya menyusahkan mama saya. Sampai kemudian Tuhan panggilan, kemudian kita bisa jadi anak yang lempeng. Saya pikir waktu jalan kita lurus, mama di situ bahagianya. Tapi berapa tahun dia baru bisa rasakan itu. Apa hidup kita ini? Karena itulah, bagi saya terlambat saya hidup di dalam takut akan Tuhan. Karena itu saya akan selalu ingatkan anak-anak. Bapakmu siapapun, rezekimu apapun, tidak menjadi hebat dalam hidupmu. Tapi siapa Tuhan yang kau layani? Layani dia sejak engkau bisa menyebut namanya. Maka saya rindu anak-anak sekolah minggu terus dilatih sungguh-sungguh. Setiap guru membawa mereka beriman. Setiap kita membawa anak-anak kita untuk hidup takut Tuhan. Gak ada yang lebih indah dari itu. Ya. Gak ada yang lebih luar biasa dari itu. Biarlah itu mewarnai hari-hari mereka. Ya. Kalau anak kita S1, anak orang lain banyak juga S1. Anak kita S2, anak orang lain juga banyak S2. Anak kita S3, numpuk S3. Ya. Apalagi anak kita es krim, banyak banget. Ada di mana-mana itu sudah. Apa yang mau kita banggakan? Cuma satu, ketika anakmu entah S1, S2 atau S3 tapi hidupnya takut Tuhan. Itu yang luar biasa. Ya.
Nah jadi ini yang harusnya kita bangun di dalam kehidupan kita, saudara. Sehingga dengan demikian kita terus berjalan teguh menjaga tiap langkah demi langkah supaya tidak percuma kita bersusah-susah. Sudah pelayanan, kerjakan sana, kerjakan sini, keringat kita keluar, uang kita keluar. Tapi kemudian menjadi percuma karena hidup kita tidak kita berikan kepada Tuhan. Di pasal 4 saya suka Paulus waktu ngomong sama orang Filipi. Ya, kalian telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Paulus ada di penjara. Bagus sekali. Dan aku bersyukur karena kalian menjadi kemuliaan Tuhan. Tetapi kalimat sebelumnya dia menarik. Bukan bantuanmu, tapi dirimu lah yang menjadi kesukaanku. Lo maksudnya apa? Orang bisa memberi kita bantuan seperti membeli kepala kita. Ngerti ya? Saya ajak kamu makan supaya kamu nunduk sama saya. Saya kasih kamu uang supaya kamu iyakan apa kata saya. Bisa nggak? Bisa. Artinya saya nggak murni menolong kamu. Saya bantu kamu supaya kamu berpihak pada saya. Saya tidak murni. Tetapi ketika dilakukan dengan hati itu beda ya. Saya mesti bantu dia. Tapi orang yang kita bantu ini kemudian kurang ajar, nggak ngormatin. Nggak mengapa. Karena saya mau melakukan apa yang saya harus lakukan. Tuhan suruh kok. Orang lapar kasih makan. Bahwa orang lapar itu nggak menghormati, sakit. Yes, tapi sudah belajar. Ya. Saya menjalani hidup itu, saudaraku. Saya ngalamin hal-hal begitu. Pernah saya berhasil melewatinya, yes. Tapi tidak jarang juga gagal. Karena jadi marah dan kecewa. Tapi ingat lagi ini, iya benar Paulus ya. Yuk terus kita jaga kualitas itu. Supaya jangan sampai susah-susah jeripaya kita. Tidak ada nilainya. Sama seperti kalimat Tuhan Yesus. Kalau kau memberi orang memujimu, engkau sudah mendapatkan upahmu. Lalu untuk apa lagi? Ngapain kita melayani dapat upahnya di sini bukan di sana? Nah itulah mereka yang berkata, bukankah aku memberitakan namamu, bernubuat untukmu, berkhotbah? Bukankah aku membuat mujizat dalam namamu, mengusir setan dalam namamu? Tapi Yesus berkata, enyalah pembuat kejahatan, aku tidak kenal kamu. Matius 7, 21 sampai 23. Ini pendeta top semua ini. Diusir Tuhan, saudara. Pergilah. Karena tidak setiap orang menyebut namaku Tuhan, Tuhan masuk surga. Mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Apa kurang hebatnya pelayanan kawan-kawan ini? Mujizat, usir setan. Oh, udah top banget sudah. Tapi ditolak Tuhan. Ayat itu jadi satu bagian yang sangat favorit buat saya untuk mengingatkan diri. Tidak ada keunggulan yang bisa kita kerjakan. Karena memang tidak ada yang bisa kita kerjakan tanpa Dia mengizinkan. Jadi orang ini kok bisa menyembuhkan? Tuhan izinkan. Orang ini kok bisa ngusir setan? Tuhan izinkan. Lalu orang itu mengambil pujian? Tuhan izinkan. Lalu apa yang Tuhan mau lakukan? The last minute dalam hidup itu dia ditolak Tuhan. Padahal itulah hidup yang kekal itu. Buat apa aku mendapat segala sesuatu di kesementaraan hidup, tapi di kekekalan aku terbuang. Camkan baik-baik saudara-saudara. Karena itu tiap apa rezeki yang ada pada kita, tiap kesempatan, ayo kita melayani Tuhan itu. Terus bertanding dalam kehidupan ini. Ini panggilan kita. Ya. Sehingga dengan demikian kita berjalan untuk terus menjadi apa yang Tuhan kehendaki. Kita melakukan apa yang harus kita lakukan. Karena itu Paulus merasa bersuka cita di dalam apa yang dikerjakannya. Maka dikatakannya sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu. Artinya bagaimana dia melayani umat itu. Dan dia berdarah-darah karena itu. Dicambuk, disesat dan seterusnya. Aku bersuka cita dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian. Ya, saya aminkan lu bagiannya. Ya. Tahun 2000 saya pasang klep, 2014 pasang lagi ICD. Teoritis kan kalian sudah tahu saya teoritis mati. Bagi saya hari ini bukan soal bahwa saya pernah mau mati lalu hidup lagi. Nggak akan kutulis cerita tentang itu. Tetapi yang menjadi penting ketika aku hidup lagi aku tahu untuk apa aku hidup. Bertanggung jawab pada anak-anakku yang Tuhan percayakan dalam hidupku. Anak-anakku di Kalimantan, anak-anakku di Papua. Dan saya selalu berdoa
supaya apa yang Tuhan berikan dan Tuhan taruh itu, aku bertanggung jawab menyelesaikannya. Bersukacita sekalipun babak belur karena itu. Bersukacita sekalipun rasanya capek luar biasa. Bersukacita sekalipun rasanya pahit dan getir. Kenapa bersukacita? Karena boleh melakukan apa yang Tuhan mau dan melihat di antara umat itu ada yang bertumbuh. Oh, thanks God. Menyenangkan ya. Puji Tuhan. Itulah kehidupan kita, saudaraku. Ya. Saya seringkali kalau di pelayanan itu ya, habis selesai pelayanan mau pulang pun ketahan sana sini sudah. Pak mau ngomong sebentar boleh enggak? Pak, waktu itu Bapak di YouTube saya gini kono, ya sudah kita mesti ngomong. Ya. Tarik sana, ditarik sini. Pak, saya mau ngobrol nih. Ada persoalan gini-gini. Ah udah. Kapan Pak ada waktu? Ya lunch kita pakailah, dinner ya kita pakailah, ketemu untuk bicara. Habis waktu saya kan jadwal ini ada itu. Habis ini gue pelayanan nih. Pulang dari sini, ya udah kita mampir ketemuan di sini. Pulang, toh saya harus makan. Sampai waktu makan saya pun saya pakai. Jadi saya sambil makan, perut saya juga selesai urusan satu ini kan. Urusan ini juga bisa didiskusikan. Cuman kalau udah makan begitu urusannya kan 1,5 jam sampai 2 jam. Itu makan terpanjang lah itu ya. Karena makan diwarnai persoalan. Tetapi haruskah kita bersedih karena hal itu? No. Saya bersuka cita kalau dia pulang, Pak, saya ngerti. Doakan terus ya. Oh, rasanya itu senang setengah mati. Boleh menjadi bagian. Orang ini akrab sama saya? Enggak. Kadang-kadang cuma dengar YouTube. Ya. Saudara, banyak orang mau ketemu saya. Kadang-kadang saya juga bingung. Tapi memang inilah format hamba Tuhan masa kini. Aduh, Pak Bingman kan hamba Tuhan yang besar. Emang mau? Saya bilang saya memang besar dari lahir. Big man. Bagaimana lah pula ya? Mau diapakan? Tapi mana mau nanti gini? Nanti dulu. Selagi saya ada waktu bisa ayo. Orang mudah ketemu saya. Dan saya memang memudahkan diri untuk ditemui. Saya bisa jaim, saya bisa jaga jarak. Saya bisa atur orang di sekitar saya. Ya, di kelas-kelas menengah atas. Kalau mau ketemu lewat dia, saya bisa kasih privilege pada mereka. Enggak lewat mereka nggak bisa ketemu saya. Sistem itu gampang. Banyak pendeta bikin gitu seperti sistem multi level marketing ya. Lapis, mau ketemu tuh buset susah amat. Untuk apa? Karena hidup terbuka itu lebih enak. Busukku pun langsung kecium. Hidup terbuka itu lebih enak. Salahku langsung ketahuan. Hidup tertutup itu bisa menggoda untuk kita berbuat hal-hal yang tidak baik. Sudah terbuka saja pun otak kita ini masih kotor terus. Yuk belajar sama-sama yuk. Kita nikmatin sama-sama, kita jalani sama-sama. Sehingga hidup kita itu menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Ingat ya, kalau saya berdiri bukan berarti semua yang saya jalani bisa saya lewati dengan mulus. No, babak belur jatuh pun aku sudah bolak-balik. Dan kalian ingat, bukan berarti karena kalian jemaat kalian tidak pernah melewatinya dengan baik dan mulus. Pernah, karena itu ingatlah itu. Kalau pernah kenapa tidak seterusnya? Kan begitu cara kita kan. Dulu saya bisa lewat, jadi saya tinggal Tuhan tolong. Lalu lewat lagi dong, jalan lagi. Itulah kehidupan kita, itulah panggilan kita, itulah yang harus kita lakukan. Sehingga dengan demikian kita sama-sama menjadi bersukacita di dalam hidup itu. Maka itulah sebetulnya korban yang memuliakan Tuhan. Hidup kita yang menjadi satu kesatuan itu. Kalau dulu korban itu ya domba, tidak bercacat celah, umur segini segono, dan diatur sedemikian rupa. Sekarang korban itu apa? Hidup kita yang menjadi satu di dalam Kristus dan hidup memuliakan namanya. Itu korban yang bisa kita kasih yang memuliakan dia. Dia tidak memerlukan korban bakaran. Kalau saya kasih uang, siapalah yang perlu uang? Mana mungkin? Tuhan mau kau berikan uangmu karena itu uang Tuhan. Kembalikan 10%. Kalau tidak kau mencuri uang Tuhan. Emang kau pikir kalau kau kembalikan 90 itu punya siapa? 10%mu pun 10% dari gajimu bulan itu. Bukan dari asetmu kan? Betul nggak? Dari gaji kita. Apalah hebatnya kita?
Yang butuh uangmu itu aku, pendeta ini. Bukan Tuhan yang butuh itu. Maka kita mesti belajar. Dan saya mesti sadar betul, siapa yang melihara aku? Tuhan. Jadi apa yang kutakutkan? Kalau betul Tuhan memelihara aku, mestinya aku tidak neko-neko dong. Memain-mainkan persembahan itu. Masa iya Tuhan tidak pelihara? Saya tidak boleh merengek, saya tidak boleh mengemis ke kiri ke kanan. Rezeki datang Tuhan kirim. Saya belajar banyak hal. Kadang-kadang saya menyesali kesempatan saya mendapatkan uang, saya nggak lakoni. Tapi waktu lewat nanti ada persoalan karena nggak ada uang tuh. Begitu dapat lagi uang dengan cara Tuhan, baru bilang, aduh Tuhan untung juga kemarin nggak begitu. Rapuh banget ini. Bergumulnya itu sulitnya setengah mati. Belajar melakoni hari-hari yang nggak gampang itu. Ya. Nah oleh karena itulah saudara-saudara yang kekasih, marilah kita bersama-sama hidup memuliakan Dia dengan menjadi korban seperti yang dikehendaknya, hidup yang berkenan kepadanya. Kalau kita ada uang, mari kita bantu, mari kita tolong, mari kita rapikan apa yang bisa kita rapikan. Ya, sebagian dari gereja ruangan ini kita budget sangat terbatas, mesti lunasin nanti 1 M lagi. Saya bersyukur kemarin ada satu orang juga datang, Pak Bingmen, saya kasih segini cukup nggak? Ih, berapapun kau kasih, itu yang kau kasih. Saya nggak bakal jawab cukup atau tidak. Ya udah Pak, nanti saya kirim. Ya sudah. Pantang buat saya. Gini loh, kita kurangnya segini. Lu tambah segini ya, plus ini jadi segini ya. Saya bisa ngomong, bisa dia kasih dia. Habis itu dia pulang mungkin dia ngomong lagi ya. Gila juga tuh pendeta Bigman. Gue kira kagak doyan duit. Ternyata doyan juga. Saya yakin bisa dikasih. Berapa orang selalu datang di luar sana bilang, Pak Bigman yuk kasih tahu dong, kalau perlu ini perlu itu, ngomong dong. Saya cuma bilang iya. Lu kadang-kadang susah juga sih kagak mau cerita. Dalam hati saya udah tahu ngomong lagi, suruh kasih tahu. Ya saya nggak bakal kasih tahu. Ini kuping saya ini cukup banyak, kasih tahu Pak. Saya bilang no, karena gereja ini tanggung jawab kita. Tuhan percayakan sama kita. Kita yang ngidupin. Kalau bocorin ya di sini kita kebaktian di bocor-bocor itu. Kalau kita mau rapi ya kita mari urus rapi sama-sama. Ini gereja kita. Saya nggak mau orang lain datang dan berkasih persembahan. Lalu saya pergi ke sana ngomong-ngomong mereka. Nggak mau. Ini loh. Kita ini loh. Kita pakai di Pacific Place. Kita ditawarin saudara. Kita terhormat pakai itu. Nah, kalau teman-teman bilang ada kurang begini-gini pas mau laporan, waduh begitu jamnya tuh, jangan ngomong-ngomong, jangan kasih tahu. Ya, saya kalau ngomong bisa kacau balos, saya pun nggak akan ngomong sama ownernya, bisa dimaki-maki di bawahnya. Ya. Kita tahu diri ya tuh, sudah ada yang bantu, sudah ada yang kerjain gitu ya, ya kita jalankan baik-baik dan kita bertanggung jawab penuh untuk semuanya. Nah oleh karena itu, biarlah ini menjadi pergumulan penting kita bagaimana kita hidup sebagai gereja Tuhan. Banggalah, di sini kita beribadah. Banggalah, ini gereja kita. Ya. Orang pikir ya, saya pendeta di gereja yang besar. Kok jemaat Pak Bigman kecil ya? Sehingga sudah pernah ada satu nawarin, Pak, saya taruh uang 2 M, saya blokin ini. Saya sewa, yuk pakai hotel ini. 3-4 tahun. Nah, cuma karena dia datang ke saya terus ngomong begitu, saya jadi susah juga. Supaya gereja yuk jadi gede. Kalau jadi gede ya nggak, bukan pikiran saya. Nah, dia orang luar. Pak nanti bantu gini bantu gitu. Nanti kita support begini bukan. Ada satu grup musik yang cukup terkenal ya sudah recording segala. Itu bisa kita suruh Pak. Mereka saya akan atur. Bapak nggak usah pikirin apa-apa. Tiap minggu mereka. Satu lagi teman saya di recording, ya. Pak Bigman tiap hari Minggu kasih tahu, saya akan kirim gilir artis kita. Ini artis kita sekian ini. Ya itu semua CD yang sudah beredar lah itu ya. Saya bilang oke, thank you. Numpuk di kita. Tapi memang bukan itu beban kita. Kalau ada di kita yang mau pelayanan, ada di kita yang mau jalan, thanks God itu yang ada sama kita. Itu sahabat kita.
Kalau saya ditawarin untuk supaya bikin rame, nggak bisa. Ya, kita mau belajar jadi gereja yang benar, bukan gereja yang besar. Tetapi tolong dong, jangan sudah mau jadi gereja yang benar, kalian kadang datang, kadang enggak. Jangan kau tambah-tambahin dosamu yang sudah banyak itu. Setialah kau. Ya. Belajar terus, bertumbuh terus, ambil bagian terus. Mumpung kita masih kecil, setiap kali kau turun, berinteraksilah. Itulah korban yang menyenangkan Tuhan itu. Ketika satu sama lain saling kenal, lalu saling tahu, saling bisa membantu apa yang bisa dibantu. Ya. Bertolong-tolonganlah kalian. Tapi sekaligus jaga dirimu di situ. Jangan sampai bisa peluang muncul kekisruhan, kericuhan. Nikmatilah hidup bertuhan itu. Maka saya pikir ya, ini akan menjadi satu hal yang sangat indah dan semua kita akan bersuka cita karena itu. Ya. Saya paling seneng kalau pas lagi kita kelas PA, mau di sini mau di luar. Karena saya mengajar dan saya lihat 1, 2, 3 tahun orang ikut, kelihatan mindsetnya berubah. Ya, arahnya. Paling tidak logika pikirnya ada gini, tak, oke, udah ketemu nih. Tinggal nanti kan pergumulan hidup itu satu persatu ya. Tuhan bentuk. Tapi paling tidak udah lurus nih. Rasanya apa ya, nyaman begitu, enak. Dan saya bersyukur pada Tuhan. Nah biarlah itu juga di gereja kita terjadi. Dengan kalian minggu lepas minggu dengar kebaktian, direkam, CD-nya, dengar ulang. Saya harap 2, 3, 4 tahun kemudian kalian mengerti struktur berpikir kekristenan itu seperti apa mestinya. Karena itulah hidup kita, itulah kebahagiaan kita. Bagiku bahagia bukan karena uangku bertambah. Bagiku bahagia adalah ketika Tuhan menaruh hikmat di otakku ini dan aku makin ngerti apa itu Alkitab. Dan uniknya, itu justru ku dapat dari berbagai pertanyaan yang saya pikir, pulang saya pikirkan pertanyaan itu saya kembangkan sendiri. Waduh, ini perlu loh ini. Hanya saya mesti belajar. Oh, ternyata begini nih. Seneng. Ya, saya harap senang kalian bukan lagi begitu ya. Puji Tuhan, kemarin saya berdoa Pak, dompet saya kosong. Aduh luar biasa Pak, waktu mau naik mikrolet saya nak khawatir Pak. Tapi heran supir mikrolet tiba-tiba menyapa saya. Kamu dari mana? Dari gereja. Gereja siapa? Big Man Side. Free naik mikrolet. Oh haleluya Pak, Tuhan baik. Alah omong kosong kau. Kalau nggak ada uang jalan kaki kau jangan naik mikrolet. Nyampe nya itu ke rumah. Ya. Bukan itu sharing. Ya. Ada yang ngajak kau makan, thanks God, Tuhan pelihara kau. Bersyukur untuk tiap hal. Ya. Tapi jangan membesar-besarkan banyak hal. Seakan-akan nanti kita ini orang yang paling diberkati Tuhan. No, nggak usah itu pun kau diberkati kok. Emang kau pikir si Lazarus yang miskin itu ingat, yang mati masuk mana? Miskin itu, masuk surga. Kau lebih kaya dari dia, pasti nggak ketemu. Ya kan? Mana si Lazarus yang miskin itu? Kenapa kau cari? Jalurnya beda. Jadi ketemu siapa kok Pak? Ya orang kaya itu yang lupa kasih makan. Tuhan itu sangat humor, hati-hati ya dalam hidup kita ya. Dia sangat baik. Biarlah ini menolong kita dan menuntun kita terus dalam hidup kita, saudara, menjalani hari-hari kita. Ya, kami kemarin pulang dari Papua pelayanan. Ya. Saya ngelihat lalu semua udah ngerekam. Ya. Pikir, aduh Tuhan, ini bagaimana? Karena satu sisi seneng kalau urusan makin matang, di sisi lain juga makin tegang. Karena kalau udah matang berarti eksekusi pelayanan berikutnya lebih berat lagi gitu. Ya. Tapi saya lihat anak-anak Papua waktu kami pulang, waduh, beberapa anak-anak itu udah pakai apa namanya? Pakai kopiah, pakai jilbab gitu ya. Saya bilang, waduh, inilah. Ya, saya kalau disuruh, waduh Pak, kelewatan. Saya bilang, ngapain kita marah ya? Kalau saya sih selalu melihat gitu betapa bodohnya kita orang Kristen ini. Karena memang orang Kristen suka berteori. Ya. Saya kemarin ketemu teman saya seorang pengusaha besar, salah satu konglo juga sih, cuma banyak di luar negeri. Pas lagi mau makan di PI, Pak Big Man, apa kabar ya, ngobrol-ngobrol kita sebentar. Terus dia tanya, Pak gimana kekristenan di Indonesia? Apa yang mau tanya?
Berkembang apa enggak? Kalau you bilang berkembang, ya berkembang secara kuantitatif, tapi kualitatif enggak. Kamu lihat orang Muslim, gerakannya banyak, makin luar biasa. Kalian nanti melewat Masjid Sunda Kelapa, siapa yang pulang bisa lewat situ, lewat situ lah. Itu penuh tiap hari Minggu. Masjid Istiqlal itu juga di dalamnya itu ada kegiatan semua. Lalu kalian lewat Pihara yang di Sunter, tahu ya Pihara di Sunter itu ya? Lewat situ ada sekolah minggunya juga. Sekarang semua agama hari Minggu pakai. Sama dengan kita beribadah Minggu. Cuma mereka Jumat Minggu, kita Minggu abadi. Mereka pakai. Dan itu penuh, minatnya tinggi. Saudara lewat Kuitang, ada masjid situ, udah pasti macet. Sini gereja, di sebelah sono, sama-sama ada sekolah Minggu. Buddha Seci, pergi, seminggu sekali kamu muter, kamu akan ketemu. Mereka itu pakai baju biru, kadang seragamnya ya, ngangkatin kaleng-kaleng yang bekas apa segala macam, buang. Kalau kalian kan luar biasa ya, meninggalkan tempat ini dengan membuang kotak-kotak aqua dan segala macam sehingga di bawah itu terasa berantakan. Dan saya suka mungut juga loh, terima kasih untuk pemberian kalian. Yuk kita urus rumah aja nggak bisa, gimana mau ngurus ke luar sana? Sederhana ya. Yuk, itu kekristenan itu enggak ribet-ribet itu. Ya. Saya pulang Papua, kami pulang bareng-bareng, sekarang anak-anak selalu ngeledek saya terus karena lagu saya hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Tiap hari lagu saya itu, lalu psikiatri bilang, udah lupa ini Otano Batak katanya. Enggak, ini dua kebangsaan. Dua kebangsaan. Saya nggak tahu, saya pulang itu rasanya ya saya sadar itu Tuhan taruh beban yang ekstra. Bukan saya orang Papua, saya nggak pernah lahir, nggak pernah apa. Ya. Tetapi kayak lagu itu kalau saya nyanyikan kayak memanggil. Ya. Nggak tahu ya, karena pergumulan di sana agak sulit. Kalau kita di Tanah Batak pulang, sudah terlalu banyak jenderal dari Tanah Batak. Termasuk jenderal bermasalah ya. Sudah terlalu banyak orang-orang top dari Tanah Batak. Sudah terlalu banyak pembangunan dari Tanah Batak. Tetapi sayang diabaikan. Sekolah yang dulu berdiri rontok. Papua tidak pernah berdiri sekolahnya. Jadi bukan rontok, baru mau. Ya. Mereka harusnya punya hak untuk membesarkan semuanya. Kita ke sana. Darah saya Papua enggak. Dan saya senang dengan teman-teman yang bisa ngelihat, bisa ambil bagian, kita kerjakan sama-sama. Maka kalau dibilangnya tanah Papua, tanah yang kaya, surga kecil turun ke bumi. Saya pikir-pikir betul. Dream. Ya. Kita baru sampai Jayapura, belum ke Raja Ampat. Kalau ke Raja Ampat memang pleasure sih ya. Kalau Jayapura ini kita lagi garap kerjaan. Dream saya udah banyak banget, doakan ya. Saya udah ngomong sama satu pengusaha, dia bilang, Pak Bigman kalau you punya pelayanan pinggir pantai, kasih tahu tanahnya kita beli. Nah saya udah ngomong juga sama mereka. Ya, amankan tanah kalian sebelum diduduki banyak orang. Lalu kita atur, lalu kita akan buka dermaga dan terus untuk ke lautan. Mereka tinggal di pantai. Tapi ikan mahal di Jayapura. Jayapura kiri kanan laut semua. Tapi ikannya mahal. Ada danau Sentani. Di samping Danau Sentani ikan mujair tinggal cemplung dapat. Bayarnya 85.000 satu ekor ikan mujair. Ya, beli di Laksana. Alamak, 10.000. Tahu Laksana ya? 4 tak, nggak ngerti juga ya. Kayaknya tempat saya makan bukan tempat kalian sih ya. Kalian kalau di Cikini itu ada itu Ampera apa Laksana di situ ya? Ampera kali ya. Ampera 4 tak itu ya. Nah itu bikin selera itu karena begitu lewat petenya bergantungan semua. Haleluya. Nggak peduli apa makanannya, ada pete tergantung banyak banget. Segar-segar pula lagi. Itu belok, bikin belok sudah. Ya. Yuk kita bangun, yuk kita nikmati hidup. Ya. Jadi kita belajar, kita jalan. Ya, saya makan ya mau Ampera 4 tak. Saya pernah makan di Laksana waktu masih di Cikini, orang ketemu kaget-kaget. Lupa makan di sini juga. Loh emang kenapa? Makan itu kan enak apa enggak?
bukan soal tempatnya keren apa enggak. Saya pandang biasa. Emang kenapa kalau ke sini? Bagi saya makan adalah nikmat. Nah, itulah Kristen. Kristen itu bukan soal kamu kaya apa miskin, bukan soal sehat apa sakit. Enjoy nggak kamu sebagai orang Kristen? Puas nggak sebagai orang Kristen? Nikmati hidupmu, jalani hari-harimu. Biarlah hidup kita menjadi korban yang menyenangkan Tuhan.